Hanya berharap tentram dan damai. Bab 248. Muka Rehan terlalu tebal. Yuki melepas pakaian Ken dan membawanya ke bak mandi. Rehan telah mengambil inisiatif untuk bertelanjang. Terang-terangan berbaring di bak mandi dan bersiap-siap menikmati gelembung bersama putranya. Yuki benar-benar terdiam, meskipun mata Ken tidak bisa melihat. Tapi matanya bisa melihat. Ketelanjangan Rehan yang tidak bermoral hanyalah polusi bagi penglihatannya. Cara terbaik untuk menghadapi orang yang bermuka tebal adalah dengan mengabaikannya dan membuatnya merasa bosan. Yuki berpikir begitu dan melakukannya. Dia mengambil shower gel di tangannya dan mengelus sampai keluar gelembungnya. Dia memijat Ken dengan lembut dan membuat lingkaran. Ken menggelitik dan mengoles sedikit busa ke ujung hidungnya. Itu terlihat sangat lucu. Yuki berkonsentrasi membantu Ken mandi dan mengobrol dengannya. Dan dia sama sekali tidak menggubris Rehan. Rehan mulai memamerkan otot-ototnya. Dan setelah beberapa saat dia melihat Yuki melototinya, wajahnya menjadi dingin. Dan dia berdiri dari bak mandi dan menarik jubah mandinya dan dengan benci menghentakkannya pada lantai. Rehan pun pergi ke kamar mandi di sebelah. Yuki tersenyum dan melengkungkan bibirnya ketika dia mendengar suara air panas dari pancuran kamar mandi. Bocah, ingin beradu dengannya, tidak akan pernah bisa. Setelah selesai memandikan Ken, piyama Yuki telah basah. Dia membawa Ken ke tempat tidur dan mencium wajah kecilnya. Sayang, pakaian mama basah. Mama ganti baju dulu ya. Kamu harus patuh. Mama tinggal sebentar. Dan mama segera kembali menemanimu. Ken mengangguk dengan patuh. Lalu berkata, "Baiklah, mama buruan pergi. Aku bisa bermain pusar." Yuki tertawa. Bermain pusar? Permainan baru apa ini? Di dunia anak-anak, orang dewasa benar-benar tidak dapat memahami. Masuk ke ruang ganti, sembarang mengambil piyama. Yuki melepas piyama basahnya. Pintu di ruang ganti ditutup. Pinggul Rehan hanya ditutupi handuk dan dia berjalan masuk dengan santai. Yuki segera menutupi tubuhnya menggunakan piyama. Dengan lembut memohon kepada Rehan. "Rehan, jangan membuat onar. Ken masih di sini." Rehan mendorongnya ke sudut dinding. Kedua lengannya menghimpit dia ke tengah. Berpura-pura menjadi murid yang rendah hati dan berkata, "Yuki, coba katakan jika aku di sini untuk mengerjaimu. Memangnya apa akibatnya?" Yuki mengulurkan tangannya dan mendorong dada Rehan. Wajahnya merah. "Konsekuensinya parah. Aku akan membiarkan anakku membalaskan dendamku." Rehan menyeringai, lalu berkata, "Benarkah? Kalau begitu aku akan mencobanya." "Rehan." Yuki menatapnya dengan memohon. Anaknya masih di luar. Bagaimana bisa orang tua melakukan ini? Rehan tidak melepaskannya. Menarik pinggangnya dengan tangannya yang kuat. Berbisik, "Berkonsentrasilah." Matanya seperti percikan kembang api. Menekannya ke dinding. Menciumnya dengan dalam. Berbisik di telinganya, "Kamu benar-benar tidak ada yang ingin dikatakan kepadaku? Memangnya apa yang harus kukatakan?"
Pikiran Yuki kosong. Wajahnya sedikit berekspresi. Pipinya merah bagaikan buah persik. Dan dia sangat menawan, membuat orang terhanyut. Mengatakan bahwa kamu telah menungguku selama 3 generasi. Mengatakan bahwa kamu tidak akan melepaskan tanganku dalam hidup ini. Akan mengikuti aku dalam kehidupan ini. Pria lain tidak akan melirikmu lagi. Rehan memperlambat lajunya, menggoda di telinganya. Masih mengungkit hal ini, Yuki membuka matanya dengan senyum lucu dan mencium ujung hidungnya. Rehan, mengapa kamu begitu kekanak-kanakan? Kamu mau bilang atau tidak? Kata Rehan menggigit telinga kecilnya. Yuki bergemetar dan tidak berkata apa-apa. Wajah putihnya memerah. Rehan berhenti lagi, mengelus pipinya dengan lembut berkata padanya. Katakan, kamu mencintaiku. Katakan kamu mencintaiku, maka aku memberimu. Pupil matanya terasa sangat lembut dan penuh kasih sayang. Di kedalaman pupil matanya, wajahnya terpantul sungguh menawan, seperti kelopak bunga mekar sepenuhnya. Yuki mengangkat kepalanya dan dengan lembut mencium matanya. Rehan, aku mencintaimu. Pada saat ini dia telah melupakan posisinya sebagai ibu. Pada saat ini dia hanya seorang wanita kecil yang bahagia. Dia sedang jatuh cinta dan sedang dicintai. Tidak ada celah antara dia dan jiwa yang lain. Hanya berharap abadi selamanya dan dua hati bersatu.